Nusantara, perkembangannya sapi Pak Tejo yang saya ceritakan ini sudah 10 bulan di kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam peternak dan petani Indonesia. Pada hari ini Pak Tejo turun ke sawah untuk persiapan masa tanam pertama. Pak Tejo punya teknis bagaimana cara menanam padi dengan cara yang sangat tradisional, namun hasilnya insya Allah maksimal. Sahabat peternak dan petani Indonesia, khususnya rekan-rekan saya yang menjelang purna, yang kembali ke desa, tidak ada jeleknya kalau kita mengelola sawah, karena ini satu-satunya pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kita bertani, beternak akan membantu negara dalam hal ketahanan pangan. Sahabat peternak, Pak Tejo kebetulan ada inventaris tanah negara. Ini sifat tanah Pak Tejo di sini adalah sifat tanah tada hujan. Jadi kalau musim tanam pertama Pak Tejo dengan metode menggunakan cara seperti ini, yaitu pengelolaan tanam padi tanpa persemaian terlebih dahulu. Jadi istilah orang sini atau istilah Pak Tejo, istilahnya ini nyawur. Sahabat peternak petani, jadi ketika kita menghadapi musim penghujan, pada awal musim penghujan, kita terlebih dahulu kita siapkan lahan kita sedemikian rupa. Kemudian bila lahan kita siap, kemudian mendekati awal musim penghujan, kita taburkan benih ini seperti ini. Nah, ini saudara-saudara kita yang kebetulan membantu saya di sawah. Nah, ini nanti setelah ini nanti ditabur, maka untuk supaya tumbuhnya maksimal nanti diratakan dengan traktor. Karena saat ini tenaga kerja yang masih muda turun ke sawah sangat langka, sehingga ini veteran-veteran petani yang sudah usia turun ke sawah dengan teori atau metode nenek moyang kita, yaitu istilahnya nyawur. Nyawur ini ada kelebihan juga ada kekurangan. Kelebihannya adalah persiapan olah tanah sangat ringan, operasional nebar bibit sangat ringan. Namun demikian, kalau tidak waspada, biasanya gulma yang akan tumbuh lebih dulu. Untuk itu, karena ini sudah teknologi pertanian sudah maju, ada herbisida yang ramah lingkungan, kita gunakan bagaimana gulma itu nanti bisa kita kendalikan sehingga pertumbuhan padi akan bisa maksimal. Nah, ini saudara peternak, ini traktornya yang sudah ditaburi benih padi, langsung diratakan dengan traktor. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini sangat efisien untuk rekan-rekan kita yang sudah purna atau mendekati purna. Kita pulang ke desa, kita kelola lahan kita yang ada di desa, kita beri semangat masyarakat kita bagaimana cara bertani yang efektif, efisien, namun tidak meninggalkan kualitas atau kuantitas hasil nanti panen. Itulah saudara-saudaraku. Jadi pada hari ini Pak Tejo turun dinas tadi sudah merencanakan kapan nebar tanam padi dengan cara sawur, di mana di sini kita mengandalkan tada hujan. Ada jaringan irigasi dari Gedung Ombo, namun karena jaraknya jauh, biasanya kita tetap menggantungkan hujan. Alhamdulillah selama ini untuk di wilayah Pati Selatan panennya bagus-bagus dan tidak ada masalah dalam hal bertani.
Inilah sahabat peternak pertani yang ada di Nusantara. Ini cara bertaninya Pak Ditejo seperti ini. Nah, ini sederhana ya, karena sudah zamannya alih teknologi, jadi tenaga manusia sudah semakin berkurang, generasi muda jarang yang mau turun ke sawah, sehingga ini veteran-veteran yang tua-tua ini turun ke sawah. Maka saya berharap kepada generasi muda, jangan ragu, bertanilah. Beternak, bertani itu keren dan sangat menguntungkan. Nah, ini traktor yang kedua. Nah, ini kebetulan Pak Ditejo ada inventaris tanah desa. Ya, kita kelola sedemikian rupa dengan cara yang sangat sederhana, namun hasilnya bisa maksimal. Jadi saya ulangi sekali lagi, kelebihan dan kekurangan cara tanam padi sawur ini, ya jelas banyak keuntungannya. Keuntungannya karena prosesnya sangat cepat, sederhana. Nah, hambatannya itu nanti apabila gulma atau rumput itu nanti tumbuhnya lebih cepat daripada padi, itu yang menjadi permasalahan. Kami dengan teknologi pertanian saat ini, herbisida selektif sangat banyak, sehingga kalau aplikasinya kita tepat, maka hambatan gulma itu nanti sangat tidak ada. Begitu sahabat ternak, sahabat tani yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Dan inilah ya hasil setelah ini sudah ditanami padi, ini sudah dibibit, sudah ditabur, sehingga tinggal ditindih atau ditumpangi dengan diratakan traktor rotari. Nah, ini sangat membantu sekali. Jadi saya kira untuk rekan-rekan saya dimanapun berada, ketika lahan pertanian masih luas, jangan ragu-ragu, turun aja ke sawah. Dan ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan jelas beribadah, karena hasil padi itu nanti dimakan oleh siapapun yang membutuhkan. Jadi ini adalah perbuatan yang sangat mulia, dan saya sangat yakin bahwa ini adalah hal yang baik. Begitulah saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini akan saya tunjukkan sekali lagi sebelum ini nanti di traktor. Ini saudara-saudara saya yang sedang menebar bibit. Nah, sebenarnya cara seperti ini adalah cara tradisional sebelum ada teori jajar legowo dan lain sebagainya. Karena mengingat kalau menggunakan teori jajar legowo itu tenaga kerjanya yang sangat kesulitan. Saat ini untuk yang turun ke sawah rata-rata sudah sepuh-sepuh semua, sehingga kalau diharapkan oleh PPL harus menanam dengan cara jajar legowo, rata-rata mereka tidak sanggup. Sehingga ini saudara-saudara lah, inilah caranya. Nah, bibit ini ditabur semikian rupa rata, tapi terukur. Jadi ini nanti tumbuhnya racak, rapi, tidak terlalu jarang, juga tidak terlalu rapat. Begitu sahabat tani Indonesia. Inilah Pak Ditejo. Ini bulan Oktober tanggal 20. Pak Ditejo tabur padi.
Semoga dengan cara seperti ini rekan-rekan mengikuti jejak Pak Ditejo. Bertani itu mudah, sederhana, namun menyenangkan, menguntungkan, dan berpahala. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah suatu ibadah dengan harapan mendapat ridho Zat yang membuat kehidupan. Saya kira untuk sementara itu nanti akan saya sambung bagaimana perkembangan pedetnya Pak Ditejo. Ini sudah ada 10 bulan di kandang Pak Ditejo. Begitu saudara-saudaraku sekalian, mari kita lawan COVID-19 ini dengan tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tentunya produktif, tetap semangat berkarya dengan berdoa. Nah, berkarya, berdoa, jangan panik, dan tidak usah mendengarkan kabar-kabar hoak yang pada akhirnya merugikan kita semua. Sahabatku, sebagai petani peternak, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat maupun negara. Untuk itu, tetaplah berkarya. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi negara kita, melindungi pimpinan kita, dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sambung dengan yang ada di kandang Pak Ditejo. Inilah masjidnya Pak Ditejo, sangat bagus. Nah, ini saudara-saudara. Nah, ini kan wis sepuh. Mbak Moen ini usianya sudah 79 tahun ini, namun nah bagaimana lagi? Ini padat karya yang muda ini tidak ada yang jadi sawah. 70 tahun nih Mbak Moen ini. Ya betul, kelahiran 50. Ya begini ya saudara-saudara. Nah, inilah cara Pak Ditejo hidup di desa bersama masyarakat, rukun, guyup, ya saling menyayangi dan saling membantu. Selamat siang. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan peternak Nusantara. Hari ini Pak Ditejo akan mengabarkan perkembangan sapinya Pak Ditejo, di mana ini kalau kurang lebih sudah 10 bulan sapi masuk kandang Pak Ditejo. Inilah pada bulan Oktober Pak Ditejo masih punya hijauan, di mana hijauan ini sangat membantu sekali bagi para peternak. Jadi untuk itu para peternak sebelum mulai berternak, siapkanlah hijauan sebanyak-banyaknya. Mari kita masuk lihat perkembangan sapi Pak Ditejo. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam. Nah, ini asisten kandang Pak Junet lalu memberi makan sore sapi. Nah, inilah. Ini makanannya hijauan tanpa makanan lain-lain, hasilnya sudah maksimal. Ayo. Inilah sahabat ternak Nusantara, perkembangan sapi Pak Ditejo yang saya ceritakan. Ini sudah 10 bulan di kandang. Dari yang semula masuk, kalau saudara peternak mengikuti Sultan Mursyid dan YouTuber yang lain, ini perkembangan hari ini. Mari kita lihat tampak depan. Ini saat musim kemarau, di mana peternak kesulitan pakan, Pak Ditejo tidak kurang pakan untuk sapinya. Nah, ini makannya lahap, sapinya sehat, besar, tinggi. Nah, ini peternak ini perkembangan sapi Pak Ditejo. Nah, ini yang kelompok paling kecil kemarin, ini pertumbuhannya juga wah.
sangat bagus. Nah, makannya lahap, sehat. Sahabat ternak, untuk peternak pemula, sekali lagi saya sarankan bahwa beternak itu hampir 85% ketergantungan dengan hijauan. Untuk mencukupi itu sebelumnya harus dipersiapkan. Jadi kalau persiapannya hijauan sudah cukup, maka sebagai peternak tidak akan kesulitan untuk menghadapi masa paceklik atau masa kemarau seperti saat ini. Saudara peternak, inilah yang Pak D lakukan. Ini sapi-sapinya. Kalau tadi Pak D habis dari sawah nyawur dengan cara yang tradisional, Pak D juga beternak dengan cara yang modern, namun sebenarnya ini tradisional. Nah, sapi pada aslinya habitatnya adalah makan hijauan rumput. Untuk menghemat atau untuk menekan biaya produksi, kalau tersedia hijauan yang sangat cukup, tidak perlu makan tambahan olahan yang berlebihan. Karena apa? Berapapun sapi diberi makanan tambahan, itu tetap pertumbuhannya tetap seperti itu. Dengan makan hijauan yang maksimal, karena hijauan itu nutrisinya cukup yang dibutuhkan sapi, maka hasilnya seperti ini. Nah, inilah sapi-sapinya Pak D. Ini 10 bulan di kandang ya. Ini 10 bulan kurang lebih. Ini perkembangannya. Ini kalau kita lihat tampak belakang. Oh. Wah, besar, tebal. Nah, ini semok-semok. Oh, wah. Ini nanti ADG-nya sangat super. Ya tahu, walaupun ini makan hijauan, perkembangannya sangat bagus. Biayanya sangat hemat, sangat sederhana. Jadi kalau Pak D target untuk maksimal 700 kilo dalam kandang 2 tahun, sangat mungkin, sangat tercapai. Ini perkembangannya setiap hari semakin bagus. Ini lihat. Nah, inilah. Sehat, wah ini keren, sehat. Oh, ini lantatnya ora apa-apa, ora galak, jinak semua ini sapi. Oh, ini ya besar, gigi. Oh, ini kayak badak malah. Oh, bagus. Oh, ini kayak badak. Wah. Nah, itulah saudara-saudara peternak. Untuk rekan-rekan peternak, jangan ragu, silakan berusaha beternak, asal direncanakan, dipersiapkan, sabar, tidak ada hambatan. Nah, biasanya para peternak bertanya, perubahan musim biasanya sapi ini demam atau flu biasa itu. Kalau perubahan musim, selama sapi ini makanannya terjamin, dalam arti hijauannya itu sehat, pasti sapi itu sehat. Begitu saudara-saudara peternak, ini perkembangan sampai hari ini. Oh, ini ya, oh sangat besar, tebal. Oh, oh jinak. Nah ya, nah, ini alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Tidak diberi makan yang neko-neko, tapi hasilnya sudah bisa mengikuti harapan, sesuai harapan. Begitulah saudara peternak, pada sore hari ini saya akan mengabarkan, nanti setiap 1 bulan sekali saya akan mengabarkan bagaimana perkembangan sapi ini. Nanti pada akhirnya pada saat Pak D panen nanti akan saya kabarkan. Begitu rekan-rekan peternak, tetaplah beternak, beternak itu keren. Mari kita lihat sebentar. Ini, wah, perkembangannya bagus. Nah, ini semua
seimbang. Semuanya tumbuh seimbang. Tidak ada yang terlambat atau stunting pertumbuhannya. Wah, pertumbuhannya seimbang. Itulah kira-kira saudara-saudara peternak. Ini untuk saudara-saudara peternak di Nusantara, jangan ragu-ragu. Untuk rekan-rekan saya yang menjelang purna atau purna, ketika kita pulang ke desa ada aktivitas yang bermanfaat. Purna tugas bukan berarti kiamat. Terima kasih. Salam ternak Nusantara. Salam untuk Mas Didik Lembu Kaman Danu, Sultan Mursyid, dan rekan-rekan peternak Pati Selatan. Selamat sore. Wassalam. Ternak itu keren. Terima kasih.